Walking alone, the streets are empty. Yaitu etos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Pada umumnya, etika membicarakan tentang nilai baik atau buruknya sikap atau tingkah laku kita pada orang lain dan lingkungan sekitar. Pancasila menjadi sistem etika merupakan pemikiran yang membuat setiap orang memiliki rasa bersikap dan bertingkah laku yang baik. Di dalam etika Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama merupakan nilai ketuhanan yang diartikan setiap masyarakat memiliki agama yang dianut masing-masing dan merupakan nilai yang mengandung moral. Contohnya, Pak, di Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui. Yang ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan setiap agama itu selalu mengajarkan tentang kebaikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua merupakan nilai kemanusiaan, harus menghormati orang lain, tidak memandang rendah orang lain. Misalnya kita sesama suku harus saling menghormati, suku Karo harus menghormati suku Jawa, suku Melayu, dan lain sebagainya. Persatuan Indonesia. Di dalam sila ketiga merupakan nilai persatuan yang artinya memiliki nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Di sini saya mengambil contoh seperti 17 Agustus, di mana setiap masyarakat maupun orang dari berbagai agama, suku, melakukan kegiatan perlombaan di dalam 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di dalam sila keempat merupakan nilai yang mengajak kita untuk menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, maupun mendengar pendapat orang lain. Ini ketika kita mengadakan suatu rapat gitu, Pak, kita harus bisa memberikan pendapat, menghargai pendapat orang lain maupun mendengar pendapat orang lain. Keadilan sosial bagi seluruh. Silakan. Inti dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, Pancasila ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara otoriter, namun dalam perkembangannya harus sesuai dengan nilai Pancasila agar implementasinya dapat sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu juga merupakan rambu normatif. Rambu normatif artinya bersifat mengatur sehingga Pancasila mengatur cara berpikir dan cara bertindak ilmu agar sesuai dengan pemahaman rakyat Indonesia. Coba kasih contoh dulu bagaimana contoh di mana Pancasila tidak sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh Pancasila sebagai rambu normatif ya, Pak? Kasih satu contoh yang bisa memberi contoh bahwa di mana Pancasila tidak digunakan sebagai dasar pengembangan pengetahuan. Silakan. Contohnya misalnya dengan kemajuan teknologi saat ini, cara berpikir bangsa Indonesia menjadi lebih modern, misalnya lebih berorientasi pada dunia luar atau mengikuti pola hidup dunia luar seperti pola hidup konsumtif, pola hidup pola pikir pragmatis gitu, Pak. Lalu enggak. Aku kan bicara tentang pengembangan ilmu pengetahuan, bukan cara hidup. Pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kan berarti kan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, Pak. Ya, yang tidak sesuai dengan Pancasila gimana contohnya?
Misalnya Pak, dalam pengembangan ilmu teknologi itu dia lebih memfokuskan pada hasil produknya dibandingkan dengan kesejahteraan karyawan yang menghasilkan produk tersebut, Pak. Misalnya karyawannya disuruh lembur gitu, Pak, untuk menghasilkan lebih banyak produk untuk dijual gitu, Pak. Sedangkan tindakan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana karyawan harus diberikan waktu untuk beristirahat untuk menghasilkan produktivitas yang lebih baik lagi, Pak, dibandingkan dengan mengecam karyawan untuk terus bekerja sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih banyak gitu, Pak. Oke. Itu kan bukan itu kamu nggak bicara tentang pengembangan teknologi itu kamu bicara tentang sifat itu. I'm walking alone the streets of